Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Dwi Faizatul Jannah, mahasiswi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 213101010008. Jadi, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak, dosen pengampu yakni Bapak Rozak meminta kami untuk membuat video terkait dengan tutorial pengembangan bahan ajar dan penerapannya pada mata pelajaran akidah akhlak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video berikut. Sebelum kita mengupas lebih dalam bagaimana mengembangkan bahan ajar, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bahan ajar. Jadi, bahan ajar merupakan sekumpulan materi ajar yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kompetensi yang diinginkan. Bahan ajar itu berasal dari sumber belajar yang kompleks dan beragam. Sumber belajar itu bisa dari internet, website, buku umum, dan lainnya yang diolah menjadi bahan ajar. Isi dari bahan ajar itu terdapat materi pembelajaran, metode pembelajaran, batasan-batasan dalam pembelajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar. Biasanya cara mengevaluasi itu terdapat soal-soal maupun latihan-latihan. Adapun macam-macam bahan ajar, menurut bentuknya secara umum terbagi menjadi dua, yakni bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak seperti buku, modul, LKS, handout, brosur, dan lainnya. Sedangkan bahan ajar non-cetak bisa berupa audio seperti radio, kaset, dan piringan hitam, kemudian visual seperti gambar atau lukisan, dan bisa jadi audiovisual seperti video. Nah, fungsi dari bahan ajar sendiri itu adalah mempermudah guru dalam menjelaskan pokok-pokok bahasan. Nah, dengan keberadaan bahan ajar, guru lebih mudah dalam menjelaskan pokok-pokok bahasan dan peserta didik juga dapat melanjutkannya dengan membaca secara mandiri bahan ajar yang lebih kompleks dan relevan. Hal ini juga mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tanpa keluar dari bahasan materi. Jadi, fungsi dari bahan ajar itu sendiri untuk mewadahi pokok-pokok isi pelajaran sesuai dengan tujuan dan kurikulum yang telah ditetapkan. Beralih dari fungsi bahan ajar, kita menuju pada langkah mengembangkan bahan ajar. Jadi, dalam mengembangkan bahan ajar terdapat 4 langkah, yakni langkah analisis, langkah perancangan, langkah pengembangan, dan langkah evaluasi. Jadi, pada langkah pertama, yakni analisis. Pada tahap ini yang dilakukan oleh guru adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang diberikan. Dan guru akan tahu bagaimana ia akan memulai pelajaran dan dari mana ia akan memulai pelajaran tersebut. Nah, langkah kedua yaitu langkah perancangan. Nah, pada tahap perancangan ini, guru diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran yang akan dilangsungkan. Langkah yang ketiga yakni pengembangan. Persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar yang baik. Dalam proses pengembangan ini, yang perlu dikembangkan adalah materi pembelajaran tentunya, kemudian metode pembelajaran, media yang digunakan, dan pengembangan penilaian dalam pembelajaran. Beberapa hal tersebut juga harus mempertimbangkan kesesuaian materi dan rumusan kompetensi yang akan dicapainya. Langkah yang keempat yakni evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dan berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Setelah langkah evaluasi, biasanya terdapat langkah susulan, yakni langkah revisi. Nah, bila mana terdapat bahan ajar yang memiliki kekurangan atau ketidakcocokan pada peserta didik, maka dalam langkah revisi ini, guru memperbaiki bahan ajar sebelumnya menjadi bahan ajar yang lebih baik ke depannya. Berbicara tentang pengembangan bahan ajar, pada dasarnya hampir sama dengan penentuan metode dan media pembelajaran yang akan digunakan. Tidak ada kata bahan ajar yang paling bagus dan bahan ajar yang paling jelek. Semuanya berbicara tentang kesesuaian.
Artinya penentuan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran tentu harus mengacu pada rumusan kompetensi yang ingin dicapai dan materi yang akan diajarkan. Setelah membahas tentang bagaimana mengembangkan bahan ajar, saya akan memberi sedikit contoh bagaimana mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Jadi di sini saya mengambil contoh bahan ajar berupa LKS, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 MI. Jadi pada LKS ini terdapat bab kedua yang akan saya kembangkan. Nah, pada bab kedua ini membahas tentang mengenal Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah tercantum kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan dari pembelajaran. Di sini juga terdapat 4 subbab, yakni Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, dan hikmah dari ketiganya ini. Pertama yang saya kembangkan adalah kompetensi. Kompetensi yang saya inginkan ketika siswa telah belajar bab 2 ini. Adapun kompetensi yang saya inginkan, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, khususnya 3 nama ini, yakni Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Kemudian kompetensi yang ketiga, yaitu siswa dapat menelaah hikmah Asmaul Husna, khususnya 3 nama ini. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini berupa ceramah plus, tanya jawab, dan juga diskusi. Jadi pada penerapannya saya mengkombinasi ketiga metode tersebut. Jadi bisa dikatakan metode yang saya gunakan adalah metode integratif ya, yakni penggabungan antara beberapa metode. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan ada 2, yakni buku dan juga papan tulis. Buku digunakan saat saya menginstruksikan siswa untuk membaca secara mandiri, dan papan tulis digunakan saat saya menginstruksikan siswa untuk maju ke depan menuliskan hikmah dari Asmaul Husna. Jadi nanti saat pembelajaran terdapat kegiatan membaca secara mandiri, kemudian saya menjelaskan materi kepada siswa, yang ketiga tanya jawab secara random, yang keempat diskusi, dan yang terakhir siswa diminta untuk maju ke depan menuliskan hikmah dari Asmaul Husna. Penilaian yang saya gunakan selama pembelajaran berlangsung itu memuat 3 ranah, yakni ranah sikap, ranah pengetahuan, dan juga ranah keterampilan. Pada penilaian sikap, saya melihat dari adab peserta didik selama mengikuti pembelajaran, bagaimana ia mengikuti instruksi saya dengan baik. Kemudian penilaian pengetahuan saya ambil dari keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan saya dan juga ketepatan dari jawaban tersebut. Sedangkan penilaian keterampilan saya ambil dalam keaktifan kelompok, keaktifan berdiskusi dalam kelompok maksudnya, dan juga berupa tugas-tugas yang telah saya berikan sebelumnya. Jadi itulah tadi bagaimana tutorial mengembangkan bahan ajar dan penerapannya pada mata pelajaran Akidah Akhlak. So, itu saja yang dapat saya sampaikan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.